warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sani Aulia Supriyadi dengan NIM 250600209 kelas A4 2025. Di sini saya akan membacakan 10 ayat surat Al-Kahfi dan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi waraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Lalu saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditugaskan. Pertanyaan pertama yaitu Islam menghadapi tantangan modernisasi untuk menunjukkan kompatibilitas Islam dengan dunia modern saat ini. Jawabannya itu Islam menghadapi tantangan modernisasi seperti perkembangan teknologi, globalisasi nilai, sekularisme, dan perubahan sosial. Namun Islam kompatibel dengan dunia modern karena Islam bersifat universal dan fleksibel. Lalu prinsip ijtihad memungkinkan penyesuaian hukum dengan konteks zaman. Islam mendorong ilmu pengetahuan, etika, keadilan, dan kemajuan teknologi selama membawa kemaslahatan. Dan yang terakhir, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan relevan dalam sistem modern. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia yang damai dan bersahabat dan sejahtera lahir dan batin secara bersama-sama? Islam berkontribusi melalui 1. Nilai perdamaian atau salam dan toleransi antar umat beragama. Lalu ada konsep ukhuwah insaniyah atau persaudaraan kemanusiaan. Prinsip keadilan sosial dan keseimbangan lahir batin. Sejarah Islam menunjukkan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan, hukum, pendidikan, dan etika sosial. Tujuannya adalah terciptanya kehidupan bersama yang damai, adil, dan sejahtera. Pertanyaan ketiga yaitu ada bagaimana peran masjid dalam membangun umat yang religius, spiritualis, sehat rohani dan jasmani, cerdas dalam emosi, intelektual dan spiritual, dan sejahtera. Masjid tidak hanya menjadi tempat ibadah tetapi menjadi pusat peradaban umat. Religius spiritual seperti pembinaan iman dan akhlak, lalu kesehatan rohani dan jasmani, ada kajian mental spiritual, olahraga sunnah, dan kepedulian sosial. Lalu ada kecerdasan holistik seperti emosi, intelektual, dan spiritual. Contoh di emosi itu ada akhlak, intelektual seperti kajian ilmu, dan spiritual itu adalah ibadah. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan umat seperti pusat
zakat, infak, sedekah, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Lalu pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana implementasi Islam yang rahmatan lil alamin. Implementasi Islam sebagai rahmatan lil alamin itu adalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam diwujudkan dengan menebarkan kasih sayang, keadilan, dan toleransi, menolak kekerasan dan ekstremisme, menjaga lingkungan dan makhluk hidup, mengutamakan kemaslahatan bersama, bukan kepentingan kelompok semata. Lalu pertanyaan selanjutnya ada bagaimana konsep pernikahan dalam Islam? Lalu bagaimana Islam memandang pernikahan beda agama? Pernikahan dalam Islam itu adalah ibadah atau perjanjian kuat untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuannya adalah menjaga agama, keturunan, dan kehormatan. Lalu tentang pernikahan beda agama itu, mayoritas ulama melarang perempuan muslim menikah dengan non-muslim. Lalu untuk laki-laki muslim diperbolehkan menikah perempuan ahli kitab dengan syarat tertentu, meski banyak ulama kontemporer tidak menganjurkan demi menjaga harmonisan dan akidah keluarga. Lalu pertanyaan selanjutnya itu ada bagaimana pendapat saudara tentang ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan keadilan, keseimbangan, dan etika dari riba goror, mengedepankan bagi hasil, kejujuran, dan keberpihakan pada kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah relevan sebagai alternatif sistem ekonomi modern yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Lalu pertanyaan terakhir ada bagaimana konsep pendidikan dalam perspektif Islam? Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan kamil, seimbang antara ilmu, iman, dan akhlak, mengembangkan potensi akal, jasmani, dan rohani. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi pembentukan karakter dan moral. Guru berperan sebagai pendidik, teladan, dan pembimbing, bukan hanya sekedar pengajar. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.